Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Jumat Maghrib, namanya kajian Jumat Ba'da Maghrib sampai Isya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak, baik jumlahnya maupun ragamnya, termasuk nikmat kita hadir dalam kesempatan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap Jumat sebagai tanda kita orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi majlis ini adalah terminal dari rumah yang tujuannya adalah menuju surga. Jadi kalau ada yang tiba-tiba wafat di majlis ini, maka pastilah atau insya Allah masuk surga. Ada yang ingin? Tidak ada. Semuanya masih senang makan bakso. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat terakhir dalam tahun 2023 yang katanya akan segera berganti tahun ya. Padahal Januari itu aslinya bukan bulan pertama, tapi justru Januari itu bulan yang ke-11. Gak percaya ya? Coba dihitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Betul. Januari ya. Hah? Desember terakhir ya. Sekarang Desember ya. Betul. Saya ingin tanya, Desember itu dari kata deka itu berapa? 10. Dekade itu berarti 10 tahun. Betul ya? Berarti bulan Desember itu bulan yang ke-10. Tapi kok disebut yang ke-12 itu gimana ceritanya? Berarti bulan Desember itu bulan ke-10, bukan ke-12. Karena bulan pertama itu bulan
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, betul. Berarti besok akhir tahunnya bulan Februari. Percaya yang mana? Awal tahun itu Januari atau Maret? Januari. Tapi ada yang tidak logis. Bulan Desember yang artinya dari deka 10 menjadi 12. Septa itu berapa? 7. Nah kok jadi 9? Di mana-mana septa itu 7. Jadi bulan ke-7 September yang betul adalah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Betul ya? Okta itu berapa? Bulan ke-8. Lah kok jadi 10? Aneh toh? Di mana-mana yang namanya okta itu 8, bulan ke-8, tapi sekarang kok jadi ke-10? Dihapusi toh? Nova itu berapa? Nova itu sudah di mana-mana ya 9. Deka itu berapa? 10. Deka jadi Desember. Berarti sekarang bulan ke-10 Masehi. Bukan ke-12. Karena awal bulan itu adalah Maret. Maka jika ada kelebihan hari dalam satu tahun, diberikan pada bulan terakhir. Dalam 4 tahun sekali, hari dalam satu tahun itu kelebihan. Itu diberikan kepada bulan terakhir yang kadang-kadang menjadi 29. Jika tidak 29 maka 28. Yang lain 30, 31, 30, 31 kecuali bulan Februari yang kadang 28 dan kadang 29 dalam 4 tahun sekali. Februari itu bulan terakhir. Kalau hitungannya mulai dari Maret bulan pertama, maka nanti ganti tahunnya tanggal 1 Maret. Siapa yang menjadikan bulan pertama itu Januari sehingga namanya menjadi tidak sesuai? Nah, itu dia yang paling penting untuk nanti belajar. Tetapi topik saya bukan itu. Cuma saya ingin beritahu kita ini sudah terlalu lama dihapusi, dibohongi oleh sejarah. Desember kok jadi 12 ribu kita ini. Jadi septa itu menjadi 9 itu. Nah, septa itu sejak dulu yang namanya okta itu ya 8. Oh sorry. Ini gara-gara mengubah bulan. Baik, tapi sudah nggak apa-apa. Daripada nanti mengubah kalender, ikuti saja. Tetapi ada hitungan yang tidak sesuai dengan namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, waktulah yang menjadikan kita ini terus berjalan. Dan Allah SWT menciptakan waktu bersamaan dengan ketika Allah menciptakan alam sebagai ruang. Mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, termasuk alam semesta ini dan waktu yang menyertainya. Alam kita adalah alam yang selalu terikat dengan ruang dan waktu. Maka karena kita ini terikat dengan ruang, maka kita ketika pergi ke suatu tempat membutuhkan proses waktu. Ruang dan waktu itu selalu berdampingan. Pak Yai Flores, Yai Mukhlis, lengkapnya nama?
Lengkapnya, nama lengkap Kiai Mukhlis Mas'ud ketika pergi dari Malang ke Flores itu butuh waktu yang panjang hanya untuk berpindah ruang dan tidak bisa sekejap kecuali sakti. Tapi ada orang sakti tapi juga ngapusi. Ada orang yang supaya dibilangi memiliki karomah yang tinggi tidak pernah sholat di masjid dekat rumahnya ketika sholat Jumat. Katanya dia tidak sholat di masjid di dekat rumahnya, dan dia ketika bertemu baru saja sholat di Masjidil Haram. Bareng pulangnya, ketika para jamaah pulang dari masjid dekat rumah, bertemu dengan tokoh yang ngaku-ngaku sakti itu, karomah itu, katanya dia baru pulang dari Masjidil Haram menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Ada yang begitu? Di sini tidak ada, tapi di tempat yang lain ada. Percaya? Enggak. Mengapa tidak percaya? Tidak rasional. Kalau dipikir secara rasional. Tetapi bagaimana dia baru melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram? Ketika kita pulang sholat Jumat itu di Masjidil Haram itu baru jam 10. Nanti ketika jam 4 kita pulang dari sholat asar, dan itu sudah sekian lama kita selesai sholat asar, Jumat. Karena beda waktu antara Indonesia dengan Mekah itu sebanyak 4 jam. Ngaku sudah baru pulang dari Masjidil Haram, itu pasti ngompet di rumahnya. Pokoknya saya ingatkan, ojo gelem diapusi oleh orang-orang yang memang suka mengapusi, termasuk pemimpin yang suka ngapusi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita dalam hidup ini tentu menjalani waktu yang panjang. Berkali-kali kita mengalami pergantian tahun, apalagi kalau dihitung berkali-kali, mungkin sudah ribuan kali kita mengalami pergantian hari. 1 tahun 365 hari, lebih seperempat hari, lebihnya seperempat hari ya. Dalam 1 tahun itu 364 ya, 65 atau 64? 65 ya. Tapi tidak pas, tidak persis, masih kelebihan seperempat hari. Yang seperempat itu nanti dikumpulkan, diberikan kepada tahun setiap 4 tahun sekali, dan itu Februari, bulan terakhir, bukan bulan kedua loh ya. Yang namanya sisa-sisa itu pasti diberikan kepada yang terakhir. Anak terakhir ento akeh biasanya, karena dapat sisa-sisa ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang panjang itu untuk apa kita gunakan? Yang tentu adalah kita sedang mencari bekal untuk kehidupan yang lebih panjang. Kehidupan kita di sini, panjenengan maunya berapa? Mau 500 tahun? 100 saja sudah menggeh-menggeh. Barangkali di sini yang paling sepuh ya 80-an, 80. 72, 27 ya. 72. Itu sudah menggeh-menggeh,
sudah tidak bisa melakukan apa yang dikerjakan ketika kita masih muda. Karena kita meyakini akan adanya kehidupan yang panjang, maka tugas kita dalam hidup yang pendek ini, life is short, kata orang Inggris, hidup ini sangat singkat, semuanya serba tiba-tiba. Kalau kita ingat, masih sangat segar ingatan kita ketika kita menungguhi istri ketika melahirkan. Masih ingat toh? Ibu-ibu masih ingat ketika melahirkan? Ingat, rasanya bagaimana? Lupa. Kalau itu sudah tidak perlu waktu-waktu yang lama, sudah lupa. Katanya sakit, tapi lupa. Akhirnya bikin anak lagi. Kalau merasa sakit dan ingat terus, trauma. Pasti kapok ya. Tapi ibu-ibu kapok-kapok Lombok. Operasi karena melahirkan. Sakit nomor buatan? Lupa ya? Sudah lupa. Yang kapok betul itu bapak-bapak. Operasi sekali sunat, kapok hanya sekali itu saja. Nah, sementara yang ibu-ibu kapok-kapok Lombok. Ketika baru melahirkan merasakan sakit, wis aku kapok, tapi lupa. Untung Allah SWT memberikan lupa kepada kita sehingga tidak pernah kapok untuk kembali melahirkan. Nah, untuk mencari bekal, Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197 mengatakan wa tazawwadu. Pesan Allah kepada kita sebagai hambanya yang beriman, mencarilah bekal kamu semua, kumpulkan kamu bekal. Bekal apa yang terbaik? Harta, takwa. Allah melanjutkan fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah seberapa banyakkah bekal ketakwaan kita kepada Allah SWT untuk kelak kita persembahkan sebagai prestasi, sebagai reputasi kita ketika kita hidup di dunia ini. Tentu kita tidak ada yang bisa memastikan apakah bekal kita sudah cukup. Bukan kita tidak mementingkan bekal itu, tetapi yang paling penting adalah bukan hasil, tetapi proses yang harus kita lakukan untuk terus-menerus menambah bekal kita ketika kelak kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan yang panjang ini, tentu yang paling penting adalah sekali-sekali kita perlu istirahat. Persis sebagaimana perjalanan fisik yang jauh, sebagaimana Pak Kiai Mukhlis Mas'ud ketika berangkat dari Belimbing mudik ke kampung halaman. Kalau masih mudik setiap tahun atau sudah tidak punya kampung halaman? Karena ketika masih muda merasa punya kampung halaman setiap tahun mudik, tetapi ketika sudah beranak bercucu, menjadi tempat mudik, tempat asalnya menjadi lupa. Itu berarti sudah tidak punya kampung halaman. Ketika kita melakukan perjalanan yang jauh, pastilah kita merasakan lelah, capek, maka perlu istirahat. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga untuk bisa melanjutkan perjalanan yang masih panjang itu. Maka ketika kita istirahat, menyempatkan diri untuk refresh, untuk berhenti sejenak agar energi kembali pulih, agar tenaga kembali kuat, itulah dalam agama kita disebut sebagai muhasabah dalam perjalanan hidup. Jadi hidup kita ini sesungguhnya persis seperti perjalanan secara geografis dari satu tempat ke tempat yang lain.
perjalanan yang panjang yang membutuhkan bekal. Kalau dahulu kita bepergian jauh naik bus yang tidak mudah untuk mendapatkan makanan di jalan karena tidak naik kendaraan pribadi, kita bontot makanan dari rumah dimakan di atas kendaraan. Itulah bekal yang diperkirakan cukup sampai tiba di tempat yang kita tuju. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks inilah ketika kita beristirahat sejenak, bermuhasabah dalam proses pergantian waktu, kita sebagai orang beriman harus terus-menerus bermuhasabah. Dan muhasabah itu tidak hanya setiap tahun, tetapi muhasabah itu bisa setiap hari. Ketika berganti hari, kita sempatkan bermuhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri, mengevaluasi diri. Kita berintrospeksi, apakah perjalanan hidup yang sudah kita lalui itu sudah menghasilkan kebaikan atau masih banyak keburukannya. Rumah tangga tentu perlu juga introspeksi. Selain individu, kita harus berintrospeksi, bermuhasabah. Ketika berdua kita bermuhasabah. Jangan-jangan sepanjang waktu yang sudah dijalani, rasa cintanya sudah mulai menipis karena wajahnya sudah berubah. Yang dulu hitam menjadi putih, yang dahulu halus sudah menjadi keriput, yang dulu kuat sudah menjadi lemah. Kalau itu yang menjadi pertimbangan dalam rumah tangga, pastilah rumah tangga yang ada itu bubar semua. Saya ingin tanya pada ibu-ibu, kalau dahulu laki-laki yang datang menemui panjenengan itu adalah seperti laki-laki yang sekarang ada, kira-kira mau? Enggak mau, terlalu tua. Bapak-bapak, kalau dahulu perempuan yang ingin panjenengan lamar itu adalah persis seperti yang sekarang, mau enggak? Sorry, untung panjenengan itu dulu dilamar ketika masih muda. Untungnya panjenengan dulu melamar calon istri itu ketika masih muda sebagai laki-laki. Kalau melamarnya seperti sekarang, pasti sudah nggak ada yang mau. Pak Yai Muhlis kalau melamar dalam kondisi hari ini, kayaknya nggak ada yang mau deh. Untung dulu melamarnya ketika masih muda, dan yang dilamar pun ketika masih muda. Alhamdulillah, wis pernah laku, pernah ono sing ngelamar dan pernah ngelamar. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau tadi Al-Quran mengatakan berbekallah kalian semua dan sebaik-baik bekal dalam kehidupan adalah takwa. Saya ingin tahu, ingin bertanya kepada para hadirin, ma huwa taqwa? Apa takwa itu? Mengapa Allah SWT menyuruh kita untuk berbekal dengan sebaik-baik bekal yang bernama takwa? Apa takwa itu? Inti dari takwa itu adalah zikrullah. Kata-kata yang disebut dengan istilah intinya adalah zikrullah. Ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Jadi orang selagi masih ingat kepada Allah dalam keadaan apapun dan di tempat manapun, berarti ada takwa di dalam dirinya. Takwa adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, Allah membersamai kita, Allah menemani kita, Allah mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Dan tentu dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memperhitungkan setiap amal perbuatan kita. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah
bersamamu dimanapun kamu berada, dan Dia Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Takwa adalah kesadaran yang mendalam bahwa kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu akan mengiring kita kepada budi pekerti yang luhur. Takwa akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka kalau ada orang yang hidupnya tidak baik, pastilah dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu mengantarkan kepada akhlak yang mulia, al-akhlakul karimah. Takwa itu abstrak, tidak kelihatan, tetapi buahnya nyata, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dalam rangka bermuhasabah, marilah kita ingat-ingat apakah kebaikan kita ini sudah lebih banyak daripada keburukannya. Tentu tidak ada manusia yang baik 100%, sebagaimana juga tidak ada manusia yang buruk 100%. Itu penting untuk kita pahami dan kita ketahui. Melihat orang itu kadang-kadang lebih mudah kita melihat keburukannya, dan kadang-kadang kita sulit untuk melihat kebaikannya. Sementara kalau kita melihat diri sendiri, lebih mudah melihat kebaikan diri sendiri dan tidak mudah untuk melihat keburukan kita. Kalau boleh saya tanya, kira-kira kebaikan panjenengan yang paling keren apa? Kenapa? Oh, banyak berdoa ya. Oh, kebaiknya banyak berdoa. Keburukannya apa? Saya agak yakin bapak-bapak ketika menilai istrinya, yang paling tampak keburukannya adalah istrinya suka cerewet. Betul? Betul? Sering diseneni? Sering ya? Untung kalau istrinya masih suka memarahi, karena itu berarti pertanda kalau istrinya itu adalah perempuan yang baik. Orang memarahi seseorang itu pasti karena ada keburukan yang dilakukan oleh orang yang dimarahi. Masa orang baik-baik dimarahi? Betul Bu ya? Betul ya? Di rumah nggak bersihan dimarahi sama istri. Letakkan pakaian nggak tepat pada tempatnya dimarahi oleh istri. Betul Bu ya? Betul ya? Nggak kasihan tuh bapak-bapak kok dimarahi terus itu. Ketika sudah dimarahi, sembuh nggak? Enggak toh? Nah sudah tahu kalau bapak-bapak itu dimarahi bagaimanapun tetap perilakunya kok tetap dimarahi piye. Padahal bapak-bapak itu berlaku begitu itu agar istrinya selalu menambah pahala dengan mengatur pakaian-pakaian yang ditempatkan sembarangan oleh para suami itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mudah melihat keburukan orang lain, tetapi sulit melihat keburukan diri sendiri. Dan kita sulit untuk melihat kebaikan orang lain, dan kita dengan mudah melihat kebaikan kita. Maka itulah kita diperlukan bermuhasabah dengan jujur, dengan sejujur-jujurnya, melakukan introspeksi. Maka kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk terus bermuhasabah, kita untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan. Di dalam surah Al-Hasyr misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dilakukan di masa lalunya untuk menghadapi masa depan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Anjuran muhasabah ini bersifat Qur'ani. Allah memberitakan kita untuk selalu melihat apa-apa yang telah kita kerjakan, untuk mengevaluasi segala apa yang telah kita kerjakan. Apakah kita ini telah banyak melakukan kebaikan atau justru banyak melakukan keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita sebagai orang yang beriman, yang terus-menerus disuruh oleh Allah untuk bertakwa, takwa itu ingat kepada Allah, maka kita harus juga melakukan introspeksi, mengevaluasi diri. Lebih-lebih kalau di akhir-akhir tahun seperti ini, agar di tahun depan kita menjadi orang yang lebih baik. Walaupun akhir tahunnya menurut versi yang sudah tidak benar, menurut sejarah. Desember kok bulan ke-12 ku piye ceritane? Mau jadi 12 atau 10? Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Nah sisanya kok di bulan kedua ku piye? Sudah jelas Septa itu 7, Okta itu 8, Nova itu 9, TK itu 10, kalau ditambah 2 itu piye ceritanya. Tapi manutlah daripada kita bikin kalender yang dimulai dari bulan Maret. Nanti bulan Maret kita tahun baru lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang perlu kita introspeksikan adalah ibadah-ibadah kita yang kelak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini secara singkat saya akan menyampaikan sebuah diskusi yang menjadi peringatan kepada kita, menjadi pengingat bagi kita semua, apakah ibadah-ibadah yang dipentingkan dalam agama kita. Salat itu penting atau tidak? Penting. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati shalah. Amalan pertama yang kelak dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka akan baiklah seluruh amalnya. Apabila salatnya rusak, maka akan rusak jugalah seluruh amalnya. Tetapi dalam ayat yang lain Allah menegaskan, kalau manusia itu diberi kesempatan untuk ditunda ajalnya, maka dia mengatakan akan bersedekah, tidak salat. Mengapa? Dalam tafsir dikatakan amal bersedekah itu lebih banyak daripada amalan-amalan kebaikan yang lain. Kalau salat itu menjadi tanda baiknya perilaku manusia secara keseluruhan, tetapi amalan yang paling banyak memberikan pahala adalah bersedekah. Mengapa? Karena salat itu kan lebih bersifat individu. Orang yang salat yang puas dirinya. Orang yang sedekah dirinya puas, orang lain juga puas. Apalagi sedekahnya banyak. Kalau di Masjid Al-Mufidah, kalau dibuka kotaknya, lebih banyak yang berwarna ungu atau berwarna merah? Merah ya? Merah itu merah 100.000,
Coklat itu. Yang banyak warna merah atau warna biru atau warna coklat atau warna ungu. Abu-abu. Yang abu-abu 2.000. Yang coklat 5.000. Yang biru 50.000. Yang merah 100.000. Di Masjid Al-Mufidah yang banyak merah atau abu-abu? Yang hijau. Yang hijau. Hijau 1.000. Hah? 20.000 ya. Lumayan. Yang merah pada kemana? Ada perjumpaan antara uang 100.000 dengan uang 5.000. Ketika keduanya dilepas dari Bank Indonesia, dia pergi dengan jalannya masing-masing. Dengan bahasa Arab pasti lama-lama bisa. Kalau tidak percaya silakan panjenengan tinggal di Arab 10 tahun pasti bisa. Saya dulu awal-awal di Malang tidak bisa bahasa Jawa. Saya kira juga sama dengan Yai Musi Tasawuf. Saat ini sakit? Sakit. Tero alus sakit? Baik, kalau begitu saya terjemahkan ya. Ini hadis yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang sholatnya diterima untuk kita gunakan sebagai bahan introspeksi tentang sholat kita. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi bermaksiat kepadaku, yang mengisi siangnya dengan berzikir atau ingat kepadaku, yang menyayangi orang-orang miskin, menyayangi musafir yang kehabisan bekal, dan menyayangi janda yang menderita, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Ada 5 tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis kursi ini. Mari kita cocokkan masing-masing kita. Apakah termasuk di antara 5 ini atau boten belas? Yang pertama, orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diawali dengan ungkapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku ini kecil, aku ini rendah. Maka orang yang sholatnya diterima adalah orang yang merendahkan diri dengan sholatnya itu karena merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang diterima adalah sholat yang dilakukan dengan penuh tawadu karena merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tampak pada kehusyuan seluruh jiwa dan raga orang yang mendirikan sholat. Latihan merendahkan diri sungguh luar biasa dalam sholat. Selain ungkapan Allahu Akbar, secara fisik kita tunjukkan kerendah dirian itu dengan kita menunduk dalam ruku dan bersujud meratakan kepala dengan kaki. Yang itu kalau dalam kondisi yang biasa tidak pernah ada orang yang bersedia mensejajarkan kepalanya dengan kaki, kecuali dalam sholat. Bukankah ini sebuah latihan yang sungguh luar biasa untuk menjadikan sebagai hamba-hamba yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sujud menyamakan tingginya kepala dengan kaki. Bahkan ketika kepala kita disentuh oleh kaki jamaah di depan, marah? Marah? Enggak. Mengapa?
Karena sholat sedang latihan untuk menjarasakan dan menjadikan diri sebagai makhluk yang rendah. Itulah inti dari sholat. Latihan menjadi orang yang serendah-rendahnya karena sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil. Sujud, ruku, karena kita sedang sholat. Maka jangan tiba-tiba di jalan ketemu orang lalu ruku dan sujud. Perintah Allah kepada Nabi, kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud maknanya di situ salah satunya adalah memberikan hormat. Walaupun sujud itu maknanya persis sebagaimana sujud yang kita lakukan sekarang, tidak apa-apa karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk sujud kepada orang yang bertemu di jalan. Sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa ayyasjudna li aswajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq." Kalau aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya Allah menganugerahkan kepada para suami itu. Tapi Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk agar manusia sujud kepada manusia yang lain. Maka bisa dipastikan perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud itu adalah perintah untuk memberikan hormat kepada Nabi Adam. Semua malaikat mau, iblis tidak mau. Yang kedua, singkat. Tawaduknya dalam salat menyebabkan tanda yang kedua orang yang salatnya diterima. Apa itu? Orang yang tidak menyombongkan diri kepada makhluk. Yang kedua. Tawaduknya dalam salat menyebabkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Maka orang yang sholatnya diterima tidak akan bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Maka kalau ada orang kaya yang sholatnya diterima, dia tidak akan menyebabkan dia memperbudak orang lain, karena kekayaannya itu dia yakini hanyalah sebagai titipan Allah semata. Kalau dia orang berkuasa, maka kekuasaannya tidak menyebabkan ia tinggi diri, sebab ia tahu bahwa kekuasaan itu adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia orang yang berilmu, maka ilmunya tidak menyebabkan ia merasa lebih hebat daripada orang lain, karena sesungguhnya ilmunya itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas dan dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah tidak akan bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Kalau ada orang sombong dalam hidup ini, pastilah sholatnya belum beres. Karena tanda orang yang sholatnya diterima, kata Allah dalam hadis kursi, tidak menyombongkan diri kepada makhluk. Yang ketiga, orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam hidup ini kita mungkin pernah jatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa. Itu manusiawi, itu wajar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi.
Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain. Pernah? Pernah atau sering? Anggap pernah wis. Kalau pernah sekali lo ya. Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin bahkan mungkin kita pernah menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Sebelum sholat, ingatlah kembali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika sholat, ucapkan Rabbi firli ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Atau dengan bacaan doa yang lain ketika kita duduk di antara dua sujud. Selesai sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan itu. Cukup pernah saja, bukan sering. Kalau pernah itu sekali. Karena sholat yang diterima itu adalah sholat yang dapat mengubah perilaku orang, yang menjadikan orang yang sholatnya baik bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ada hadis Rasulullah bersabda, "Malam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya tidak menyebabkan dia menjauhi perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya hanya akan menambah dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bukan menjadi sarana untuk mendekat, tetapi malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, orang yang sholatnya diterima tidak mengulang-ulang bermaksiat. Maka dalam konteks bermuhasabah, marilah kita ingat-ingat kesalahan kita dan kita berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Yang keempat, orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang mengisi siangnya dengan berzikir kepada Allah atau ingat kepada Allah. Hadis ini agak aneh, karena biasanya zikir itu dalam hadis-hadis yang lain dianjurkan dilakukan di malam hari, lebih-lebih sepertiga akhir malam. Tetapi zikir atau ingat kepada Allah yang menjadi penanda orang yang sholatnya diterima adalah zikir atau ingat kepada Allah yang dilakukan di siang hari. Berarti tidak dalam kondisi dia sendirian di rumah, tetapi ketika dia hidup bermasyarakat, beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari, di kantor, di pasar, dan di tengah-tengah masyarakat, dia selalu ingat kepada Allah, maka dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Ketika di kantor kita ingat kepada Allah, ini amanah. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, ini adalah pekerjaan yang kelak harus saya pertanggungjawabkan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang kelima, orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang menyayangi orang miskin, menyayangi janda yang menderita, menyayangi orang-orang yang kehabisan bekal, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Hadirin, Islam datang tidak hanya membawa ajaran akidah dan ibadah, tetapi juga memerintahkan kita untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, seperti orang miskin, janda yang menderita, anak-anak yang kekurangan bekal, dan orang-orang yang mendapatkan musibah. Maka kalau ada orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk melakukan sholat tahajud di malam hari, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah kalau dia membiarkan tetangganya mati kelaparan. Itu adalah 5 ciri tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah SWT. Maka penutup hadis kursi itu, Allah berfirman, saya tidak bacakan hadisnya lagi, matanya, tetapi saya langsung, sudah saya bacakan tadi, saya terjemahkan, cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kekuasaanku, aku suruh malaikat-malaikat untuk menjaganya, aku berikan cahaya dalam kegelapannya, aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Dan perumpamaannya dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Itu orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cirinya 5. Marilah
kita muhasabahkan, kita introspeksikan, kita evaluasi diri kita, terutama standarnya hadis kursi itu untuk mengukur, menilai, introspeksi solat-solat yang selama ini kita dirikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala kesia-siaan dan ketidakbergunaan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang yang semakin baik dan semakin baik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum ya. Terima kasih Ustaz Nurul Faridi. Dapat menambah wawasan keislaman kita sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah masjid muda, sahabat kajian rutin akan dilanjutkan tahun depan Januari, Jumat pertama, biasanya bersama Ustaz Dr. Ajam Rusmana. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.